Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini udah 2 hari ya, saya nggak upload. Kemana bang? Saya coba membedah algoritma TikTok. Apakah ada persamaan dengan YouTube? Ternyata banyak juga ya suhu-suhu yang merasa suhu kali di TikTok. Yang jual e-book, yang jual buku, sama seperti di YouTube. Tapi setelah saya pesan order bukunya karena penasaran ya, apa sebenarnya yang dibahas? Apakah mungkin sama dengan YouTube? Dan ternyata adalah sama. Yang dibahas ya yang sudah menjadi aturan-aturan TikTok itu dibukukan, ditulis dan itu ya itu tadi. Ya, banyak sekali kelas-kelas di TikTok juga. Dan kalau jualannya tidak laku, ternyata yang dijual ya kelasnya itu. Mendapatkan duit dari kelasnya itu. Di YouTube juga seperti itu. Terus apa ya sudah teman-teman dapat dari kelas YouTube? Ada nggak? Kalau ada ya alhamdulillah ya. Kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada, yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Karena begini loh bos, ini untuk menjawab pertanyaan, bang, apakah algoritma TikTok dengan YouTube ini sama? Ini sebenarnya pertanyaan minggu lalu dan ini berasal dari member VIP ya. Karena beliau juga punya akun TikTok dan punya akun YouTube. Tetapi di TikTok ini gajinya sih jujur ya lebih banyak TikTok karena satu bulan itu bisa gajian 3 juta, sedangkan di YouTube itu paling 14 17. Ya sama-sama agak lama juga. Sudah di YouTube udah 1 tahunan, Monet sudah sekitar 2 bulanan kalau nggak salah, ini gaji kedua ya. Dan di TikTok juga begitu. Jadi kalau di TikTok itu kan 600 pengikut baru bisa kita menjadi affiliate. Dan untuk 600 pengikut itu ternyata gampang sekali di TikTok affiliate itu. Satu hari saya coba menerapkan ilmu saya untuk membuat akun baru di TikTok. Itu satu hari, 1 kali 24 jam, 600 pengikut. Dan sekarang sudah coba saya daftarkan menjadi TikTok affiliate. Untuk kedepannya nanti ya, belakangan lah ya. Kita masih fokus di YouTube. Masalah nanti mungkin ada ilmu di TikTok, apakah nanti Insan Tutor juga akan ke TikTok, ini juga akan mulai, tapi saya akan mempelajari algoritmanya. Dan ternyata hampir ada kemiripan ya, hampir ada kemiripan. Jadi di TikTok itu kan ada live dan juga ada video biasa. Ternyata itu algoritmanya juga berbeda bos. Yang live itu algoritmanya berbeda, yang khusus VT itu algoritmanya juga berbeda. Di YouTube juga seperti itu. Video panjang dengan video pendek ini juga algoritmanya berbeda. Ya, mau YouTube bilang algoritmanya sama dan segala macam, sudah gabung jadi satu dan segala macam, hanya pengalaman yang membuktikan itu. Walaupun itu banyak orang yang bilang sama kok, nggak ngefek. Ya, kalau mau upload video panjang saja. Kalau mau upload short saja. Jadi jangan dicampur-campur. Sesekali ngupload short juga nggak masalah. Terus urusan dengan video campur-campur gimana bang? Sudah sering dari tahun lalu kita bahas bahwasanya video ini yang diperlukan adalah narasi. Ya, yang diperlukan adalah narasi secara visual. Itu sebenarnya nggak begitu penting. Ya, nggak begitu penting. Karena sekali lagi YouTube ini algoritmanya atau video teman-teman ini disebar itu per video, bukan per akun. Ya, disebar oleh YouTube penontonnya siapa itu per video bukan per akun. Walaupun kalian menganggap videomu itu satu tema semua, tetapi kalau narasinya tidak satu tema, yaitu bukan satu tema. Jadi video yang campur-campur itu bisa berkembang bang. Jawabannya sebenarnya bisa, tergantung teman-teman bisa nggak memperbaiki narasi, ya, memperbaiki narasi. Terus video-video yang kira-kira sudah nggak ada view-nya, bagaimana bang? Apakah itu masih perlu dipertahankan? Video yang sudah tidak ada view-nya, itu biasanya tetap dipertahankan, termasuk suhu-suhu di YouTube. Yang merasa suhu ya, kalau Insan Tutor sih enggak. Kita belajar di sini bersama ya. Itu view-nya juga akan dipertahankan, walaupun tidak ada view-nya, itu akan dipertahankan dan nggak bakalan dihapus. Kenapa? Itu bisa dijadikan jualan. Jualan apa? Misalnya satu video ya, satu video pertama atau mungkin di bulan-bulan pertama nge YouTube view-nya ada yang tembus 10 juta misalnya. Itu walaupun sekarang itu tidak menghasilkan,
maka di YouTube itu akan kelihatan via channel Anda sudah ditonton 25 juta kali. Jadi kalau yang 15 juta tersebut, yang view-nya meledak tersebut dihapus, maka view-nya hilang. Jadi nggak bisa dijual. Ya, nggak bisa dijual. Banyak kok yang membanggakan di channel ini, suhu YouTube ya, suhu YouTube. Yang membanggakan channel ini sudah ditonton 25 juta penonton. Ya, gabung dengan kelas kami dan segala macam. Tapi video yang lama sebenarnya tidak menghasilkan. Karena itu jualannya ya seperti itu. Padahal ya sama aja. Ya, ilmu yang diberikan sama aja, sama saja. Yang sudah dibahas oleh YouTube, aturan-aturan YouTube kan itu dibahas. Dan itu dijadikan produknya dia. Ya, dijadikan produknya dia. Kalau ingin belajar bersama, ya sudah, gabung member VIP. Gak usah mikirkan subscriber, urusan saya sampai 1000 subscriber. Teman-teman fokus di pembuatan video. Di TikTok dan di YouTube sama. Ya, di TikTok dan di YouTube sama. Sama algoritmanya, bukan algoritmanya. Pahami kata-kata saya. Samanya adalah sama-sama dibutuhkan konsistensi tinggi. Ya, masalah videomu di TikTok juga banyak. VT harus bagus, VT harus bagus biar penjualanmu bagus. VT-mu yang bagus tersebut, kalau itu yang nonton orang yang sudah pengikutnya jutaan, VT-mu akan tetap jelek. VT-mu akan tetap jelek. Kenapa? Mereka sudah pro, yang nonton mereka. Apalagi suhu YouTube, VT-mu udah kok jelek sekali. Ya, dia punya editing sudah. Ya, sedangkan kamu yang pemula belum. Jadi VT bagus di YouTube pun seperti itu. Video bagus atau tidaknya tergantung penontonmu. Penontonmu siapa? Kalau penontonmu sesama pemula, ya videomu akan bagus. Walaupun videomu jelek, ada ilmunya, tetap bermanfaat. Ya, tetap bermanfaat. Walaupun videomu bagus, editing bagus, tetapi yang nonton itu orang yang sudah profesional di YouTube sudah bertahun-tahun, tetap jelek videomu, bos. Jadi yang utama apa? Konsistensi. Ya, sama saja, bos. Dunia nyata, dunia konten kreator di TikTok, di YouTube, ini nggak ada yang benar. Semuanya lawak, percayalah. Semuanya lawak. Jadi kalau pengen ngelawak bareng, pengen berbagi pengalaman, ya teman-teman nggak ada salahnya untuk kita ngobrol bareng. Coba kita bedah channel teman-teman, gabung member VIP nggak masalah, kita ngelawak aja di sana bareng-bareng. Ya, 500.000 sekali bayar, nggak ada lagi yang lain. Kalau mungkin mau ikut kelas ya sudah, monggo. Insan Tutor juga tidak ngelarang. Dan itu berapa? 5 juta, bos. Ada yang bayar 5 juta, ada. Banyak kok membernya Insan Tutor yang gabung kelas si Ono, kelasnya Ono. Habis transfer 3,5 juta. Setelah itu, setelah monet, ternyata view-nya amburadul, suruh bayar lagi 1,5 juta. Kalian akan menjadi sapi perah. Ya, tetapi kalau di sini kita sama-sama ngobrol. Dan ingat ya, walaupun kita sama-sama belajar, sama-sama ngobrol, antara channel teman-teman, antara channel satu dengan channel yang lain, itu juga beda. Beda dari mana? Karakter channel beda. Ya, IQ orangnya juga beda. Kadang-kadang saya berikan masukan, ada yang sedikit ngeyel karena IQ-nya 80, ada yang langsung bisa diterima apa maksud saya, diterapkan di channelnya, dan kita lanjut diskusi, akhirnya channelnya berkembang. Walaupun teman-teman sudah gabung menjadi channel member VIP, tapi kalau IQ-mu masih di bawah 80, tetap aja bolot. Ya, tetap aja bolot. Dikasih masukan juga nggak bakalan dipakai. Cuma iya-iya saja. Oke, jadi ini yang kita bahas hari ini apa? Sebenarnya nggak ada. Konsistensi yang penting. Yang dibutuhkan adalah hanya satu. Di 2025 dan seterusnya, yang dibutuhkan oleh pemula atau siapapun konten kreator hanya konsisten. Apapun bentuk videomu, upload. Tidak ada lebih itu. Ya, gagalnya seorang konten kreator itu cuma satu. Penyebab gagal konten kreator sekali lagi cuma satu. Walaupun ilmu setinggi langit, belajar di sana, belajar di sini, belajar di sana bingung, belajar di Insan Tutor bingung, belajar di tempat lain makin bingung, akhirnya banyak belajar makin bingung, apa namanya ya, goblok ya. Makin belajar harusnya makin pintar, bisa ngambil positifnya, tapi itu makin bingung. Kata sana begini, kata Insan Tutor begini, kok mana ini yang benar? Kok cuma manfaatin pemula aja, bukan manfaatin pemula. Otak kamu yang isinya pembalut, jadi nggak bisa nangkap apa yang diomongin. Kalau banyak guru seharusnya kan makin pintar, bukan makin goblok. Akhirnya nggak bisa menyaring, yang disalahkan
yang memberikan masukan, ya. Akhirnya yang salah siapa? Yang memberikan berbagi pengalamannya, itu yang disalahin. Padahal memang otaknya goblok sih enggak, cuma idiot. Oke, jadi hanya satu yang menyebabkan konten kreator di YouTube itu gagal. Apa itu? Kalian berhenti upload, selesai urusan. Sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.